Pejamkan mata bila kau ingin bernafas lega. Dalam anganku aku berada di satu persimpangan jalan yang sulit ku Jadi kalau tadi masalahnya sudah selesai gitu ya. Sementara itu masalahnya karena komunikasi berarti ya. Itulah ya, saling tuduh menuduh satu sama lain gitu kan ya. Namun akhirnya kan di rumah Uya semua masalah bisa selesai. Semua kecurigaan bisa selesai karena adanya klarifikasi dan tabayun ya Mi ya. Betul. Nah itulah pentingnya kalau kita berseteru dengan orang, curiga sama orang, daripada dipendam sendiri atau ngomong di belakang, mendingan ketemu kayak di sini. Saling mengeluarkan pendapat nggak apa-apa, berargumentasi itu sah kok, orang punya otak, punya akal, punya logika. Boleh untuk mengeluarkan pendapat, yang penting tidak dengan kekerasan fisik, tidak dengan berantem. Itulah rumah Uya, menyelesaikan masalah dengan baik ya. Nah hari ini ada satu hal lagi yang sebetulnya membuat hati saya sedikit tergerak. Masih ingat beberapa minggu yang lalu ada seorang cleaning service yang menemukan uang 100 juta di WC? Iya. Namun dikembalikan, padahal dia sebetulnya kalau mau ngambil sih bisa aja. Ini ada lagi. Namun kali ini dilakukan oleh seorang anak kecil. Dia menemukan uang yang mungkin buat dia adalah dalam jumlah besar di WC rumah sakit. Di rumah sakit apa di mana saya lupa. Tadi saya sempat dengar ceritanya. Cuman dia itu mengembalikan uang pada orang yang memilikinya. Dan di rumah sakit itu pula dia sebetulnya sedang dalam pengobatan. Nah, Umi jadi ternyata banyak sekali orang-orang yang seperti ini, Mi ya. Nah, untuk kali ini langsung saja kita akan undang. Ini dia Pak Ustadz dan Furqon. Pejamkan mata bila kau ingin bernafas lega. Dalam anganku aku berada di satu persimpangan jalan yang sulit. Halo Furqon. Furqon dulu sini. Bisa geser lagi deh. Sini Furqon, geser lagi. Oke. Furqon. Ya. Assalamualaikum Furqon. Waalaikumsalam. Oke, Furqon pasti bingung ya diundang sini kenapa ya? Nah, saya tanya dulu nih Pak Ustadz yang membawa Furqon ke sini dan sempat bercerita sama kita ya. Sebetulnya bagaimana awal perkenalan dengan Furqon nih Pak Ustadz? Ya awalnya memang Furqon ini ketemu di salah satu itu ya. Kemudian rumah sakit itu Iya. dia menemukan suatu barang yang memang barang itu punya saya gitu. Iya, iya. Ya ketemu, kemudian Furqon ini memang anak yang jujur. Iya. Pada saat itu uang yang ditemuin sama Furqon berapa, Furqon? 2,5 juta. 2,5 juta ya? Ya. Dan Umi nih walaupun Furqon ini dia sekarang mengalami keterbatasan, dia tidak bisa melihat, namun Furqon ini dia pinter orangnya. Nah, Furqon waktu itu gimana ceritanya nemuin uangnya di mana, di WC apa di mana sih katanya? Di depan lift. Depan lift. Itu uangnya apa dibungkus? Gimana ceritanya? Om Uya mau tahu nih. Kan pas keluar dari lift, aku nemu uang di depan lift. Lalu aku masuk kamar mandi. Iya. Aku hitung uang itu ada 2,5 juta. Iya. Lalu aku cari yang orang kehilangan uang itu. Awalnya nggak ketemu ya? Ya, awalnya nggak ketemu. Lalu Pak Ustadz ini keluar dari pintu. Iya. Lalu uangnya aku kasih ke Pak Ustadz. Oke, dan alhamdulillah itu mungkin adalah jalan yang diberikan Tuhan ya, pertemuan dengan Pak Ustadz. Dan bukan hanya itu saja, justru pertemuan itulah yang akhirnya ya membuat mereka ini juga dekat. Dan katanya Furqon ini cita-citanya pengen jadi apa Furqon? Ustadz. Pengen jadi Ustadz. Ya. Nah, dan Umi Furqon ini ya Nanas ya, tadinya dulunya bisa menghafal beberapa banyak ayat-ayat, namun sayang sekali karena sesuatu yang diderita oleh Furqon, dia akhirnya banyak mengalami
apa ya? Kelupaan. Jadi banyak memori-memori yang hilang dari otaknya. Akhirnya dia harus memulai lagi dari nol. Dan dari pertemuan itu dengan Pak Ustadz, dan itulah yang membuat akhirnya Pak Ustadz juga sekarang menjadi ngajarin Furqon ya. Oke, nanti kita akan tanya lagi sama Furqon, cita-cita Furqon apa, dan ada satu keinginan Furqon yang membuat saya tadi mendengarnya menangis sekali dan tergerak hati saya. Dia apa ya, suatu cita-cita yang sederhana namun membuat air mata yang mendengarnya akan mengalir nih. Nanti kita tanya sama Furqon, kita ingatkan juga Nanas ya buat pemirsa di rumah, ada kotak misteri ya, yang bisa ditebak, ada isinya. Nah. Isi pertama itu kayu atau besi. Ya, jadi clue pertama adalah Kayu atau besi. kayu apa besi nih? Kayu. Kayu. Jadi clue pertama adalah kayu, ya. Silakan kira-kira kalau udah tahu apa yang ada dalam kotak itu, apa yang berbentuk kayu atau dari kayu, mention ke Twitter kita di @rumahuya_trans7. Pakai hashtag buka bareng Uya Trans 7 ke 27. Ya, itu hashtagnya ya. Oke, Furqon kita lanjut lagi. Furqon katanya punya cita-cita jadi ustadz sejak dulu ya, Pak Furqon ya? Biar kenapa? Biar apa? Biar buat mama senang. Buat mama senang. Ya. Kenapa pengen nyenengin mama? Karena aku bangga memiliki mama seperti mamaku. Oke, kenapa mama kamu kenapa? Karena mama berobat sama aku terus. Mama terus nemenin kamu untuk berobat ya. Kamu kangen sama mama, sayang sama mama? Nah, Furqon jangan nangis dulu. Kamu harus tetap semangat, Furqon. Lihat, ada siapa di sini, ya? Oke, Ceidar. Nih, ada sesuatu, ada seseorang, ya, yang akan ada di sini buat kamu dan teman-teman kamu. Ceidar. Aku punya sayang, bukan terlalu jauh, mengelilingi angkasa, dan ku ajak ayah bundaku terbang bersamaku, melihat indahnya Ini mama kamu, Furqon. Senang ada mama di sini. Kenapa mama? Kenapa nangis mama? Bangga punya anak Furqon. Furqon, coba Om Uya mau denger lagi. Kamu bangga punya mama kayak mama? Iya. Apa yang bikin kamu pengen membahagiakan mama? Apa coba mama biar mamanya denger nih, sebelah kamu ada mama kamu. Coba ngomong sama mamanya nih. Kenapa kamu bangga sama mama? Ya. Aku mau nyanyi. Nyanyi. Kenapa? Mau nyanyi. Mau nyanyi? Oh, buat mama. Coba. Kita pengen dengar. Ya. Oke. Ini ada mama kamu nih. Coba. Katanya Furqon mau nyanyi buat mamanya. Mau lagu apa sayang? Apa yang kuberikan untuk mama. Oke, coba kita dengar nyanyi yang keras biar mama tahu gimana sayangnya kamu sama mama kamu. 1, 2, 3. Apa yang kuberikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana.
pemirsa, Furkon di sini saya mau nanya dulu. Kamu katanya punya cita-cita pengen bagian mama, pengen beliin mama sesuatu ya katanya? Ya, Apa sih yang pengen kau beliin? pengen beliin rumah. Beliin rumah? Emang sekarang nggak punya rumah? Sekarang tinggalnya di mana emang? Saya tahu. Di Serang. Oke. Terus kalau rumah kan berarti mesti udah pas sudah gede ya. Kalau sekarang ini cita-cita yang kalau kau pengen sekarang, kalau punya uang sedikit aja mau beliin apa mama? Beliin hadiah buat mama. Hadiah apa sih? Iya, hadiah apa? Mukena. Mukena. Oke, nah pemirsa, Umi nonton di studio dan juga penonton di rumah, kenapa Furkon pengen beliin mamanya mukena? Ini menarik sekali. Kan tadi saya sempat berbincang-bincang sama Furkon di belakang dan alasannya juga membuat saya tergerak. Dan bukan itu aja, kita juga punya kejutan buat Furkon. Di sini seperti apa kejutannya? Jangan mana-mana, tetap di Ramadan di Rumah Uya. Setelah yang satu ini, balik lagi.